Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, malam hari ini kita berkumpul. Di mana gerangan kita berkumpul malam hari ini? Di mana kita berkumpul? Di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dalam acara majelis khitam majelis menyambut bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Darul Murtadha. Apa hubungan Darul Murtadha dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah seseorang yang diridhai oleh Allah. Dahulu Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Rasul berkata kepada Sayyidina Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya saya, kata Nabi, saya cinta kepada engkau. Maka bagaimana Mu'adz tidak dicintai dan diridhai oleh Allah apabila Rasulullah telah ridha dan telah cinta kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu arda. Ketika Rasul mengatakan, "Inni uhibbuk," aku cinta kepada engkau, "fala tad'anna an taqra'a dubura kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik." Setelah Rasulullah mengatakan cintanya kepada Sayyidina Mu'adz, Nabi Muhammad memberikan tanda cinta kepada Sayyidina Mu'adz, memberikan kepada orang yang dicintai hal yang paling berharga. Hendaknya engkau baca setiap selepas sembahyang 5 waktu, baca Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku di dalam berzikir kepadamu, di dalam bersyukur kepadamu, di dalam beribadat kepada engkau dengan sebaik-baiknya. Ridhanya Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz itu membuktikan ridhanya Allah kepada Sayyidina Mu'adz dan cintanya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala memakamkan salah seorang sahabat yang bernama Dzulbijadain. Ketika dimakamkan oleh Rasulullah, Rasul yang masuk ke dalam lubang kuburnya, meratakan tanah di dalam liang lahatnya. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada sahabat, ulurkan jasanya, diterima dengan kedua tangan mulia Rasulullah, dan Rasulullah baringkan di dalam kuburnya. Kemudian setelah itu Rasulullah berdiri dan berdoa, masih di dalam lubang kubur. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin. Ya Allah, ridhailah dia. Mengapa Allah Ta'ala ridha kepadanya? Sebab aku, kata Rasulullah, aku pada petang hari ini aku ridha kepada orang ini, maka ridhailah dia. Ada di antara makhluk-makhluk Allah yang mana Allah Ta'ala ridha dengan ridhanya mereka, dan Allah Ta'ala murka dengan murkanya mereka. Termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ridhanya Allah adalah ridhanya Rasulullah berarti ridhanya Allah. Murkanya Rasul berarti murkanya Allah Subhanahu wa taala. Membaiat Rasulullah sama seperti membaiat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana diutarakan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau, mereka adalah orang-orang yang membaiat Allah, yadullah fawqa aydihim. Karenanya di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menyatakan bahwasanya tentang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasanya sungguh yang membuat Siti Fatimah ridha, maka dia membuat aku ridha. Yang membuat dia murka, maka dia berarti dia membuat aku murka dan membuat Allah Ta'ala murka, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, kita datang berkumpul di sini. Apa
Apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Yang kita cari di sini adalah yang tidak kita dapatkan di perkantoran, yang tidak kita dapatkan di pertokoan, yang tidak kita dapatkan di tempat-tempat manapun juga. Yang kita cari di sini adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah taala setelah menyebutkan tentang nikmat surga, lantas Allah taala menyatakan wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan Allah lebih besar daripada nikmat-nikmat surga tersebut. Maka sungguh bodoh orang yang rela menukar kenikmatan duniawi. Dia mencari kenikmatan duniawi hingga dia melupakan ridha-Nya Allah. Dia tukar ridha-Nya Allah hanya demi meraih keuntungan duniawi saja. Ketahuilah bahwasanya sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan puasa di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita mencari ridha-Nya Allah Ta'ala di bulan yang mulia tersebut. Kita fokus di dalam mencari ridha-Nya Allah Ta'ala di bulan itu. Tujuan kita ridha-Nya Allah. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita beberapa program yang untuk kita laksanakan di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan Allah Ta'ala punya program. Nabi Muhammad SAW mengaturkan program kita, program untuk umatnya. Para ulama wassalihun mengaturkan program untuk kita semuanya. Sebagaimanapun juga orang-orang musuh-musuh Islam, syaitan, iblis, dia pun juga mengatur program untuk dijalankan oleh pengikut-pengikut mereka selama bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan itu disebutkan bahwasanya tusaffadus syayatin. Setan itu semuanya dibelenggu di laut sana hingga mereka tidak mengganggu kaum muslimin umat Rasulullah yang melaksanakan puasa. Mereka faham, mereka mengerti. Setiap 1 tahun sekali selama 1 bulan mereka dikurung, dikunci, masuk jail, dipenjarakan. Di bulan Ramadan, sisanya 11 bulan mereka bebas. Namun mereka ketika tahu bahwasanya mereka akan dipenjarakan nanti di bulan Ramadan, mereka menginginkan walaupun kita dipenjarakan, kita mau program kita tetap dijalankan. Kita punya tempo 11 bulan mendidik pengikut-pengikut setan. Sehingga diatur orang-orang yang telah dididik, dibina oleh syaitan tersebut menjalankan program yang dilaksanakan oleh mereka. Namun hamba-hamba Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina laysa lisyaitan 'alaihim sultan, yang mana setan tak punya kuasa terhadap mereka. Hamba-hamba Allah taala tersebut mereka punya program sendiri. Program Ramadan sudah jelas berpuasa. Tadi Al-Habib Zaid bin Yahya mengatakan kita menjaga puasa kita dari yang membatalkan puasa ataupun juga menggugurkan pahala puasa. Apa yang menggugurkan pahala puasa? Yang menggugurkan pahala puasa seperti berdusta ataupun juga bergosip, membicarakan keburukan orang lain, ataupun membawa satu omongan kepada orang lain untuk memecah belah antara dua orang manusia, ataupun juga melihat pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan sumpah palsu. Ini menggugurkan daripada pahala puasa tersebut. Kemudian juga program kita di dalam bulan Ramadan, salat tarawih, yang disebutkan adalah qiyam Ramadan, sesuai apa yang diajarkan oleh para ulama. Semuanya mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga program Ramadan yang utama pun juga adalah di dalam bersedekah, di dalam berinfak, dan yang utama pun juga di dalam membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yang di dalamnya di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, semuanya ini adalah saling berkaitan satu sama lain. Puasa, qiyam Ramadan, kemudian juga berinfak, bersedekah, membaca Al-Quran, semuanya berkaitan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu warḍah
Beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun bi Ramadan hina ya'tihi Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, gemar berderma, gemar memberi bersedekah. Dan beliau paling dermawan terutama kalau sudah bulan Ramadan. Banyak bersedekah, jauh lebih banyak daripada biasanya. Ada apa bulan Ramadan? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, bertadarus Quran dengan Nabi Muhammad. Seolah-olah diisyaratkan yang menyebabkan Rasulullah di bulan Ramadan semakin giat bersedekah karena turunnya malaikat Jibril. Yang membuat Rasulullah bulan Ramadan semakin giat bersedekah karena semakin banyak bertadarus Al-Quran. Artinya seseorang tatkala hubungan dia dengan Allah Ta'ala baik, maka dia akan gemar memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Lantas Ibn Abbas menutup hadisnya dengan mengatakan, la Rasulullah wa la Rasulullah ajwadu bil khair min alihil mursalah. Sungguh Rasulullah di dalam kedermawanannya lebih dermawan, lebih banyak dalam memberi daripada angin yang berhembus dengan demikian banyaknya. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk berinfak, untuk bersedekah di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Bahkan kita diajak untuk memberikan iftar, berbuka puasa, mengajak orang lain ikut turut berbuka puasa, memberikan makan kepada orang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis bahwasanya orang yang memberikan kepada orang lain sedekah untuk dia berbuka puasa, memberikan buka puasa kepada orang lain, iftar bagi orang lain, takjil bagi orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang itu. Rasulullah SAW, beliau pun juga memberikan teladan dalam diri beliau dan juga dalam diri keluarga beliau. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib sakit. Tatkala sakit, bernadar Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Fatimah. Mereka nadar kalau Husain sembuh, kita mau puasa. Sayyidina Hasan juga bilang, kalau adik saya sembuh, saya mau puasa. Sayyidina Husain bilang, saya juga mau ikut puasa. Mereka nadar semuanya. Ketika disembuhkan oleh Allah Ta'ala, semuanya puasa. Tatkala hari pertama mereka puasa nadar, udah siapkan makanan untuk berbuka puasa, maka tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Siapa? Dibilang, kita adalah orang miskin, lama tidak makan, kelaparan, maka minta makan, diberikan makanan untuk mereka berpuasa, diberikan kepada orang miskin. Kemudian mereka siapkan lagi untuk berbuka puasa, sudah siap, sudah menantikan makanan tersebut, tahu-tahu datang seorang yatim. Bilang, siapa? Kita yatim, kita lapar, perlu makanan, beri kita makan. Diberikan makanan buka puasa semuanya untuk si yatim tersebut. Tidak lama lagi kemudian, udah mereka siapkan lagi, ini yang terakhir yang mereka punya. Sudah akan mereka makan, sudah dekat waktu maghrib, tiba-tiba ada yang menutup pintu rumah mereka, ditanya, siapa? Asir. Apa itu asir? Tawanan perang. Artinya seorang non-muslim yang ditawan di Madinah minta makan ke rumah mereka, diberikan makanan terbaik yang dimiliki oleh Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang mereka akan berbuka puasa, diberikan kepada orang non-muslim tersebut yang minta makanan. Makan, ambil untuk mereka, sehingga mereka berpuasa namun tidak ada makanan yang mereka makan kecuali hanya air putih saja, air untuk mereka minum, berbuka puasa dengan itu saja yang mereka punya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang mereka sedang nantikan. Seharian mereka ingin makan, tahu-tahu diberikan kepada miskin, yatim, asir, tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah, kami kasih makan kalian karena Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukura, inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawadahum Allah syabab dzalika al-yawm wa laqahum nadratan wa syukura. Allah Ta'ala berikan kegembiraan kepada mereka dan Allah Ta'ala abadikan
kisah dan kejadian mereka di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, mereka memberikan makan. Kebiasaan mereka Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah, gemar memberikan makan kepada orang lain yang miskin, yang yatim, dan mereka tidak peduli selama memberikan manfaat dan makanan kepada siapapun. Bahkan yang non muslim pun juga mereka berikan makan. Sampai seperti itu. Daripada perangai mereka memberikan manfaat dan tidak mencelakakan atau mengganggu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling manfaat untuk manusia lainnya. Saudara-saudara sekalian, ini akhlak yang semacam ini dipuji oleh Allah Ta'ala itu sejak dahulu. Perhatian jiwa sosial terhadap sesama manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata mereka lakukan. Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalawat wa taslim, itu beliau Nabi Ibrahim diriwayatkan beliau tidak pernah makan kecuali bersama tamu. Kalau tak ada tamu, dia cari orang untuk makan bersama dia, siapapun. Satu kali sampai di kotanya itu orang tahu kalau ada tamu dijamu oleh Nabi Ibrahim. Satu kali ada tamu datang, non muslim, seorang musyrik datang kepada Nabi Ibrahim minta untuk dijamu. Nabi Ibrahim melihat ini orang macam kurang baik. Maka Nabi Ibrahim tanya, baik, apa agama kamu? Kamu menyembah berhala ini. Baik, saya kasih kamu makan, saya jamu, tapi dengan satu syarat, masuk ikut agama saya, kata Nabi Ibrahim. Maka orang itu pun menolak, dia tidak mau. Nabi Ibrahim bilang, kalau engkau tak mau, ya aku tak mau kasih kau makan. Tak lama jalan orang tersebut, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, ini orang berpuluhan tahun dia mempersekutukan aku, musyrik kepada aku. Aku tidak pernah putus makanannya selama berpuluh-puluh tahun. Baru hari ini aku wakilkan kepada engkau rezekinya, engkau putuskan harapannya dia. Maka Nabi Ibrahim langsung dia keluar dari rumah yang cari itu orang. Ketika jumpa ditarik dibawa ke rumahnya, dipaksa untuk dijamu makanan. Nah, tunggu dulu, apa sebabnya? Tadi saya minta dijamu, engkau tak mau kasih saya. Nah, sebabnya aku ditegur oleh Allah Ta'ala akibat menolak memberikan makan kepada engkau. Allah Tuhanmu menegur engkau gara-gara aku. Nah, iya, Masya Allah. Kalau begitu sekarang aku ikut kepada agama yang engkau bawa ini. Lihat dengan akhlak dan manfaat yang beliau berikan tersebut. Ketika Nabi Ibrahim selesai merenovasi membangun Ka'bah bersama Sayyidina Ismail, Ka'bah yang hingga saat ini kita ketika sembahyang dan kita sholat kita menghadap ke arahnya, ketika selesai membangun Ka'bah, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala wahyukan, ya Ibrahim, lugmah fi batnil ja'i' khairun min bina'il Ka'bah. Wahai Nabi Ibrahim, satu suap makanan dalam perut orang yang kelaparan, engkau berikan sesuap makanan kepada orang yang sedang lapar, itu lebih baik daripada membangun Ka'bah tersebut. Demikian besar pahalanya. Makanya kita kalau hadir majelis, ada makan nanti belakang, makin panjang majelisnya makin baik lagi, biar kita lapar sekalian. Jadi makin besar pahala yang didapat tadi. Saudara-saudara sekalian, tadi Ustaz Hafid bilang tentang lapar. Kita bulan Ramadan bukan untuk mencari kepuasan perut, memuaskan perut kita dengan makanan yang beragam. Orang sekarang kalau dia bicara tentang Ramadan, nggak tahu kalau di sini kebiasaannya apa bulan Ramadan, tapi kalau di Jakarta sana bulan Ramadan tuh harus ada harus ada ketimun suri, harus ada buah belewa, harus ada kolak, harus ada manisan ini, manisan itu, kelapa muda, macam-macam semuanya. Yang tidak ada di luar bulan Ramadan harus diadakan di bulan Ramadan. Padahal yang dicari dari bulan Ramadan ini pengaruhnya itu didapat juga dari lapar. Sehingga banyak para ulama yang memang di bulan Ramadan ini yang dia cari adalah lapar. Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, seorang wali besar, ulama besar yang hidup di masanya sana,
ratusan tahun yang lampau, itu diriwayatkan beliau adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Kalau dia sudah baca Al-Quran, dia lupa dengan sekelilingnya. Dia menikmati bacaan Al-Quran. Siang, malam, dia baca Al-Quran. Disebut Jamalul Lail. Tahu apa Jamalul Lail? Itu Jamal itu unta, Lail malam, unta malam. Kenapa? Sebab kalau malam hari itu dia giat di dalam bertadarus Al-Quran, baca Al-Quran, dia tahajud. Itu bagaikan unta yang apa namanya? Yang kuat, yang semangat dalam bekerja, dalam menempuh perjalanan. Itu beliau ini berkata, diriwayatkan dalam riwayatnya, beliau tidak mau membaca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan. Ditanya, kenapa engkau tidak mau membaca Quran di siang hari bulan Ramadan? Dia bilang, Quran saya jadikan waktunya pada malam hari, bukan siang. Siang saya ganti bacaan Al-Quran dengan zikir lainnya. Saya jadikan Al-Quran khusus pada malam hari. Ditanya kenapa? Apa sebabnya? Bukankah engkau gemar membaca Al-Quran siang dan malam? Betul. Masalahnya saya punya problem satu. Problem saya apabila sudah membaca Al-Quran, saya tidak merasakan lapar ataupun haus. Sedangkan saya puasa Ramadan, saya ingin mendapatkan laparnya, ingin mendapatkan hausnya, ingin mendapatkan penatnya, letihnya dari puasa. Itu pengaruh puasa yang ingin saya dapatkan. Kalau saya membaca Al-Quran di siang hari, saya tidak rasa lapar, tidak rasa haus. Jadi saya tunda pembacaan Al-Quran saya pada malam hari. Tak kala maghrib, barulah saya mulai baca Al-Quran. Namun siang, saya isi waktu saya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan ini bukan hanya dengan lisan beliau, tetapi orang-orang yang dekat dengan beliau, keluarganya dan murid-muridnya berkata, kita kalau sudah mendengar bacaan Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, dia membaca Al-Quran, kita yang dekat dari dia seolah-olah mencium dari mulutnya itu seperti harumnya susu dan madu. Sampai yang dekat di sekelilingnya pun mencium daripada harumnya susu dan madu tatkala dia membaca Al-Quran. Sampai disebutkan kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu kerap kali dia mengurung dirinya di dalam kamar. Keluarganya pun juga ketika mengirimkan makanan untuk berbuka, mengirimkan dia di waktu maghrib 1 keping roti gandum setiap malam. Kemudian ketika di akhir bulan Ramadan, ketika malam Idul Fitr, baru dia keluar dari kamar tersebut, maka keluarganya baru diizinkan untuk membersihkan kamar. Didapati itu keping makanan itu masih lengkap, ada 30 atau terkadang berkurang 1 atau 2 keping saja. Sisanya makan dari mana? Allah Ta'ala berikan kekuatan di dalam membaca Al-Quran dan kelezatan di dalam membaca Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu apabila di bulan Ramadan disebutkan beliau menghatamkan Al-Quran siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Jadi kalau Ramadan 30 hari, maka dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Nah tinggal kita nih, jamaah majlis taklim Darul Murtadha, berapa kali kita akan menghatamkan Al-Quran? Imam Syafi'i hataman Al-Quran 60 kali. Kita berapa kita akan menghatamkan Al-Quran? 30 setengahnya, atau 10, atau 6 kali, atau 5 kali, atau 4 kali, atau 3 kali. Jangan kurang dari 1 kali kita di dalam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita bisa lakukan, mampu melakukannya apabila kita niat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan hal tersebut. Sebab Al-Imam Junaid beliau mengatakan, man fataha ala nafsihi baban niyyah hasanah fatahallahu alaihi sab'in min abwabi taufiq. Barang siapa yang bukakan untuk dirinya, dia buka untuk dari dirinya itu 1 pintu niat kebaikan, dia sudah niat berbuat baik, maka Allah Ta'ala bukakan bagi orang tersebut 70 pintu taufik yang membantu dia di dalam mewujudkan apa yang dia niatkan. Dan sungguh tatkala kita di majlis ini bulan Syaban, akhir Syaban, kita sudah meniatkan nanti Ramadan saya akan puasa, jaga diri dari hal yang membatalkan puasa ataupun menggugurkan pahala puasa. Bulan Ramadan saya tidak akan
meluputkan atau meninggalkan sholat tarawih. Bulan Ramadan saya akan selalu sholat berjamaah. Bulan Ramadan saya akan bersedekah setiap hari. Apabila kita berniat semacam ini, maka ditulis niat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, Allah taala sudah menulis pahala bagi orang-orang yang beriman. Sudah ditulis pahala Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan dengan berkat niat yang mereka lakukan, yang mereka pasang niat tersebut dari sekarang. Saudara-saudara sekalian, banyak orang apabila dia diajak untuk sholat, ayo dia semangat. Untuk hadir pengajian, ayo dia mau. Namun apabila diajak untuk urusan mengeluarkan harta di jalan Allah, berat sekali. Sulit, susah diajak bersedekah. Sedangkan disebutkan di dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, bersedekahlah, berinfaklah. Niscaya aku berinfak untukmu, aku berikan kepada engkau. Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis, la yanqusul mal min shadaqah. Tidak akan kurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Bal yazdad. Bahkan bertambah harta tersebut. Jangan takut miskin. Tatkala kita berinfak, bersedekah, terutama sekarang ini masanya di mana banyak orang kesusahan di bulan Ramadan, di mana pahala digandakan oleh Allah Ta'ala. Amalan yang fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Amalan yang sunnah dilipat gandakan hingga pahalanya menyamai amalan yang fardu. Itu di bulan Ramadan. Tatkala kita bersedekah, berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Sehingga banyak di antara para ulama, selain mereka memiliki ilmu yang luas, kewalian yang tinggi, namun mereka pun juga orang yang memiliki jiwa sosial, artinya penderma. Al-Imam Sahibul Maulid, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang menulis Maulid Simtud Durar, itu disebutkan bahwasanya tatkala di masa beliau terjadi musim kemarau panjang, manusia di mana mereka kehabisan bahan pangan, kehabisan makanan, beliau yang menjamin nafkah bagi seluruh penduduk kota Seoul selama 3 bulan berturut-turut. Dia yang jamin rezekinya mereka. Radhiyallahu anhu warḍah. Datuknya Al-Habib Ali Zainal Abidin, Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, itu disebutkan setiap hari dia siapkan jamuan makanan antara 700 sampai 1000 porsi makanan untuk tamu-tamu dan fakir miskin yang datang kepada dia. Setiap hari dia berinfak semacam itu. Karenanya tiap hari paling tidak ada sesuatu yang kita infakkan, walaupun hanya sedikit. Namun apabila diterima oleh Allah Ta'ala, maka itu tidaklah sedikit. Karenanya saudara-saudara sekalian, bulan yang agung, bulan yang mulia, mudah-mudahan menjadi Ramadan yang paling berkah kepada kita sekalian, dan jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya hidup di dunia ini. Allah Ta'ala jadikan ini Ramadan yang paling manis bagi kita, Ramadan yang paling lezat bagi kita. Allah Ta'ala berikan taufik hingga kita dapat memakmurkannya dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan para guru-guru kita, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Ali Zainal Abidin, dan juga ayah beliau Al-Habib Bakar, dan juga seluruh para guru-guru kita, Syekh Hafifuddin, Al-Habib Zaid bin Yahya, dan juga Ustaz Hafidh, dan seluruh para guru-guru kita. Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, dan keberkahan, dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian di bulan yang mulia. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa a'anahum alaihi wafiqna lil khair wa a'inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum